Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak semua? Pagi ini sudah siap untuk pembelajaran? Oke. Ya. Salam IPA untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang besaran dan pengukuran. Kalau kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tentang besaran pokok dan besaran turunan, kali ini kita akan belajar tentang alat-alat ukur. Ya, jadi langsung praktek tentang alat-alat ukur, cara penggunaannya, kemudian cara penghitungannya. Ya, alat-alat ukur. Oke, kita lanjutkan materi kita. Ini alat-alat ukur yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ya, ada mistar, ya, ada mistar gulung, ada ini jangka sorong, ini ada termometer digital, ya, yang sekarang lagi viral, ya, untuk mengukur suhu badan ketika kita masuk ke kantor, ke hotel, ke mall, nah selalu kita ya ini. Kemudian ada neraca Oghuz, ada milimeter, ya, mikrometer skrup, kemudian dan sebagainya di sini. Kita akan nanti beberapa alat akan kita pelajari lebih mendalam. Lanjut. Kita masih yang pertama adalah alat ukur panjang. Seperti kemarin sudah saya jelaskan, anak-anak, bahwa besaran pokok itu ada 7 ya. Yang pertama itu panjang. Nah, alat ukur apa saja yang digunakan untuk sebagai acuan untuk mengukur panjang? Ya, yang paling sering kalian gunakan adalah mistar, ya, penggaris. Nah, mistar itu punya tingkat ketelitian 1 mm. Jadi bisa diukur, untuk ukuran milimeter masih bisa diukur dengan menggunakan mistar atau penggaris. Cara menggunakan penggaris, seharusnya posisi mata yang kita gunakan untuk melihat ukuran itu posisinya harus di atas seperti ini, tegak lurus, ya. Jangan menggunakan atau melihat dari posisi salah seperti ini, di samping atau di samping, nanti nggak pas pada skala yang kita ukur. Yang benar itu adalah posisi mata itu harus lurus, tegak lurus dengan angka yang kita gunakan. Saya kira nggak perlu dipraktekkan anak-anak ya, karena sudah sering mengukur dengan mistar. Saya kira sudah bisa ya. Kita lanjutkan. Ya, yang kedua jangka sorong. Nah, ini jangka sorong. Sorong itu didorong ya. Ini jangka sorong. Ya, pernahkah kalian melihat alat ini? Biasanya digunakan untuk apa? Ya, betul. Digunakan untuk orang-orang yang tukang memperbaiki kunci, ahli kunci biasanya menggunakan ini ya. Benda yang kita ukur diletakkan di sini, di rahangnya ini. Nah, kalau semakin lebar maka angkanya di sini semakin skalanya yang ada di sini juga akan semakin lebar. Ya, skalanya di sini mempunyai ketelitian 0,1 mm. Ya, ini yang angka di atas ini angka utama, skala utama sentimeternya, yang bawah itu milimeternya. Jadi kalau ada angkanya menunjukkan sini lebih ya dari angka yang kita tuju, maka kita tentukan di angka yang bawah ini. Nanti ini skala utama, yang ini skala nonius, ya, skala nonius yang bawah ini. Ya, lanjut. Nah, cara pembacaan skala jangka sorong seperti ini. Nah, kalau benda dimasukkan di rahang sini, maka skala yang utama itu akan menentukan nanti besarnya berapa. Yang diukur adalah pacuannya di sini, angka 0 ini. Nah, ini angka 0 ini. Angka 0 ini posisi berapa sekarang? Berapa senti dari sini? 1, 2, 3, 4. 4 karena posisi di sini, 0-nya di sini berarti kan lebih. 4,1. Ya, ini 4,1. Ini selisihnya di sini. Berarti kemudian selisihnya karena ini 4,1, kemudian selisihnya berapa, itulah yang kita cari di skala nonius di sini. Dicari mana yang paling lurus antara garis yang di atas dengan yang bawah ini, mana yang berhimpitan. Nah, itulah yang akan menjadi skala nilainya ya. Jadi 4 cm, berapa ini?
4,12 ya, 4,2 ya. 4,2 karena di sini lebih, maka lebihnya itu adalah dicari yang lurus dari. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, kalau ini 1, 2, 3, 4. Nah, 5, 6. Nah, ini yang lurus. Ya, kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini. Ini skala utamanya sentimeternya, ini skala yang noniusnya milimeternya. Ya, kalau tadi 4,2 angkanya yang ditunjukkan 4,2 cm, kemudian masih ada lebihnya itu dicari yang paling lurus. Nah, ini lurus apa enggak dengan bawahnya? Enggak lurus, enggak lurus, enggak lurus, enggak lurus sampai yang berhimpitan di sini. Nah, inilah yang menjadi angka yang lebihnya. Jadi 4,2 ditambah 5, 4,25. Ya, coba nanti kita hitung. Skala utamanya tadi menunjukkan angka 4,2 cm. Ya, masih ingat tadi itu ya. Kemudian skala noniusnya 0,05 cm karena punya ketelitian 0,01 sehingga kalau angka 5 menjadi 0,005 cm. Kalau ini dijumlahkan menjadi 5-nya itu taruh di sini, 2 tambah 0-nya menjadi 2, 4 tambah 0 jadi 4, 4,25 cm. Nah, itu untuk mengukur skala pada jangka sorong. Nah, ini contoh soal ya. Hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah, nah, ini kita hitung dari skala utama di sini dan skala noniusnya di bawah ini. Skala utama yang dibagi menjadi patokan adalah angka 0 ini. Angka 0 ini berada pada posisi skala utama itu berapa senti. Nah, kalau di sini berarti berapa senti? Ini 4, ini 5, masing-masing ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. 10-nya ini jadi angka 5. Jadi kalau angka di 0-nya berada di sini berarti 4 cm lebih berapa? Lebihnya 1, 2, 3. Karena lebihnya masih ada sisa di sini, sisanya itu kita cari dari angka yang garis yang berhimpitan yang mana? Dengan yang bawah. Ini skala utama, ini skala nonius. Yang lurus mana? Ini lurus dengan bawah enggak? Enggak. Ini lurus enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, ini. Oh, ini ya. Dari sekian yang paling lurus itu ini yang berhimpitan di angka 5. Ini enggak lurus. Nah, masih bengkong ya, ini masih bengkong. Berarti ini yang paling lurus. Nah, sehingga angka noniusnya adalah 5, angka skala utama adalah 4,3,5. Jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya mana kira-kira yang betul? 4,35. 4,3-nya di sini, 5-nya yang bawah ini. Ya, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Ya. Sekarang yang ketiga, alatnya adalah mikrometer skrup. Nah, ini lebih kecil lagi. Kalau tadi jangka sorong, ini namanya mikrometer skrup. Ini lebih kecil. Angkanya yang di sini itu mili, yang di sini itu di bawahnya mili. 0,01 mm ya. Ketelitiannya mikrometer skrup. Kalau tadi jangka sorong itu 0,1 mm, kalau ini 0,01 mm tambah kecil lagi. Ya, ini milimeter, ini 0,01. Ya. Ini skala utama, ini skala noniusnya. Nah, angka yang berhimpitan nanti itu di sini. Ini yang lurus yang mana ini? Nah, lurus dengan ini angka berapa di sini? Ya, itulah yang menentukan. Bendanya ditaruh di sini. Benda taruh di sini sampai pas, skrup diputer. Kalau sudah pas, angka ini menunjukkan berapa mili, berapa. Nah, kelebihannya berapa? Kita beri contoh. Ini benda yang diukur, sebuah lingkaran, sebuah misalnya kelereng seperti ini, benda yang diukur berapa diameter di sini. Nah, ya, angka kamu lihat skala utamanya, ini angka 1, angka 2, angka 3. Angka 3 di sini masih lebih ternyata. Ya, lebihannya ini separuh, berarti 3,5, masih ada lagi sisanya. 3,5 atau 3,5. Terus ini masih ada lagi sedikit, ini berapa? Kamu cari yang lurusnya ini, garis lurusnya ini, seret. Nah, ini ketemu di sini. Ya, kalau ini 5, 6, 7. Nah, maaf 10 ya ini ya. Maaf, 10, ini angka 10, ini angka 15, berarti ini 10, ini 11, 12, 13, 14, 15. Ya, paham ya?
Ini 10, lanjutin aja 11, 12. Nah, ini yang lurus ini yang dipakai. Berhimpitan dengan angka skala utama. Berarti angkanya adalah 3,512. Ya, kita lihat ini hasilnya. Ini skala utamanya. Nah, ini skala nulisnya. Diperbesar lagi nih ya. Ini 3,5. Ini angkanya. Nah, ini 11, 12. Ya, berarti 3,512, 512. Nah, ini angka skala utamanya di sini. Skala di sini. Kemudian skala nulisnya 0,12 mm. Yang ini milimeter, yang ini 0,12 mm. Kalau dijumlah menjadi maaf ya. Ini 12 mili, 0,12 mili kalau ditambah 0,5 itu menjadi 3,62. Ya, maaf tadi itu salah. Seharusnya begini ya, 3, di skala utamanya, skala nulisnya 0,12. Kalau dijumlahnya menjadi 3, ini 6, ini 2. 3,62 mm atau sama dengan 0,362 cm. Ya, ini ya caranya untuk mikrometer skrup. Berikutnya untuk besaran massa. Nah, besaran massa. Ya, kemarin kamu masih bingung besaran massa dan berat. Ya, beda ya. Kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Tapi kalau berat sudah dikalikan dengan gravitasi. Ya, untuk mengukur massa kita bisa menggunakan neraca seperti ini atau timbangan. Ini namanya timbangan neraca lengan ya. Kalau benda taruh di sini, kemudian ini pasti akan jomplang ke bawah. Supaya seimbang, maka ini harus digeser. Ya, ini timbelnya ini. Ya, untuk membaca hasil pengukuran mulailah dengan angka di lengan. Ini digeser ke sini sampai ini betul-betul setimbang. Nah, yang tengah itu ratusan gram. Ratusan gram. Ini ada 400, 500. Yang atas puluhan gram. Yang bawah satuan gram. Ya, benda taruh di sini, kemudian ditimbang menunjukkan angka seperti ini. Berapakah hasil pengukuran tersebut? Ya, kita jumlahkan dulu. Yang ratusan gram itu adalah menunjukkan angka berapa di sini? 400 gram ditambah yang puluhan itu 90, ditambah yang satuan itu berapa di sini? 8,2. Jadi hasilnya adalah 498,2. Bisa ya? Ya, ini alat ukur massa. Ya, ini contohnya neraca lengan ya, alat pengukur massa. Lanjut, alat pengukur waktu sekarang. Alat pengukur waktu sekarang sudah sering saya kira ya, untuk yang biasa berolahraga, lari itu biasanya diukur dengan menggunakan alat apa namanya? Ya, betul, stopwatch. Ya, memiliki ketelitian 0,1 second. 0,1 detik. Ya. Ada juga jenis stopwatch elektronik memiliki ketelitian 0,001 second, lebih cepat lagi itu. Ya. Ya, sekarang ada contoh seperti ini, silakan diamati. Nah, ini contohnya stopwatch. Nah, balik lagi 0. Angka 0 sampai muter ini berarti 60 detik. Berarti 1 menit. Putaran angka-angka skala yang kecil itu menunjukkan menit. Ya, ini menunjukkan menit. Jadi kalau ini merahnya sudah sini berarti 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit dan seterusnya. Ya, yang di sini menunjukkan detik, secondnya. Nah, yang perputaran cepat itu detik. Jadi kalau ini angkanya di sini berarti 1 menit. Nah, kalau di sini angka 10 berarti 1 menit lebih 10 detik dan seterusnya. Bisa ya? Ya, diulangi. Yang ini menit, yang besar ini detik. Nah, kemudian ada lagi jam arloji. Nah, saya kira sudah sering ya kalian menggunakan ini. Ya, itu beberapa alat yang sering kali kita gunakan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya neraca yang lain, timbangan badan dan sebagainya, itu saya kira nggak harus belajar ya. Saya kira tinggal dipakai ini akan keluar ya. Terutama neraca digital itu, bendanya taruh di atas akan keluar angkanya berapa kilo, ya, seperti itu.
Ya, berikutnya